bergerak di dalam rencananya. Dan kalau kita teliti di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus bisa membawa setiap jiwa-jiwa itu tadi datang kepada Bapa Surgawi. Sebab apa? Tuhan Yesus tidak menaruh standar yang sama kepada setiap manusia. Sehingga apa? Tuhan Yesus mudah memahami orang lain. Tuhan Yesus tidak menghakimi. Tuhan Yesus mampu membawa orang bertumbuh. Nah, demikian pula kehidupan saudara dan saya. Kita harus belajar dari pribadi Tuhan Yesus. Kita harus meresponi pribadi Tuhan Yesus. Saya akan bacakan di dalam Markus 4 ayat 33, dikatakan begini, pada waktu Tuhan Yesus diperhadapkan dengan banyak orang. Alkitab berkata, dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, Yesus memberitakan Injil kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Nah, lihat, pada waktu Tuhan Yesus dikerumuni banyak orang, ya, mereka ingin mendengar firman Tuhan dari Tuhan Yesus. Alkitab berkata, Yesus menyampaikan firman-Nya sesuai pengertian mereka. Nah, jadi dari ayat ini memberikan pengertian, ternyata Yesus kita itu tidak menaruh standar yang sama kepada setiap manusia. Alkitab berkata sesuai dengan pengertian. Di dalam terjemahan yang lain ternyata berbicara tentang sesuai dengan pengertian itu dikatakan dalam terjemahan yang lain sesuai dengan kapasitas untuk menerimanya. Dan bahkan kalau kita teliti, ya, di dalam Alkitab kisah-kisah tentang perumpamaan yang diajarkan Yesus kepada murid-murid, ya, di hadapan Yesus itu kita itu tidak disamaratakan. Contoh, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ya, kisah perumpamaan ini tidak asing bagi saudara dan saya. Ada orang itu yang dipercayakan 5, ada yang dipercayakan 2, ada yang dipercayakan 1. Bukti bahwa Tuhan Yesus itu tidak menaruh standar yang sama. Tuhan Yesus tahu bahwa di dalam pribadi satu dengan yang lain ada perbedaan-perbedaan. Itu demikian pula kalau saudara dan saya ingin membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita terus bergerak di dalam rencananya. Kita harus meresponi pribadi Tuhan Yesus. Pribadi Tuhan Yesus bagaimana? Tidak menaruh standar kepada tidak menaruh standar yang sama kepada setiap manusia. Tuhan Yesus tahu bahwa setiap satu dengan yang lain itu beda-beda. Sehingga apa? Tuhan Yesus mudah memahami. Nah, saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh dapat meresponi pribadi Tuhan Yesus, saudara akan menjadi pribadi yang mudah membawa orang lain kepada Tuhan Yesus. Itu. Saudara akan menjadi pribadi yang sabar membimbing orang lain. Saudara akan menjadi pribadi yang dewasa, semakin dewasa di dalam Tuhan. Itu. Jadi itu sebabnya mengapa ada orang Kristen itu kecewa dengan orang Kristen yang lain. Mengapa? Sebab manusia menaruh standar bagi dirinya. Contoh, kamu harus begini, kamu harus begitu. Betul enggak? Nah, tapi Yesus sekali lagi tidak menaruh standar yang sama. Hebat, luar biasa. Berbicara tentang kemampuan, berbicara tentang kesanggupan, setiap orang beda-beda enggak? Beda-beda. Untuk mendengar, beda-beda. Untuk menerima firman Tuhan, beda-beda. Untuk menangkap, untuk memahami apa yang Yesus katakan, beda-beda. Berbicara tingkat kedewasaan, orang satu dengan yang lain, beda-beda. Perkataan, pikiran, perasaan, sifat karakter orang beda-beda. Itu berbicara tingkat kebutuhan rohani masing-masing beda-beda Bapak Ibu. Jadi ibarat seperti murid duduk di kelas 2 dan murid duduk di kelas 6. Pembelajarannya beda-beda enggak? Beda-beda. Tetapi saya mau katakan, hanya Roh Kudus yang mampu menerjemahkan setiap firman-Nya. Yang artinya apa? Kalau bukan Roh Kudus, bagaimana satu kalimat firman yang sama dapat ditangkap dalam ukuran takaran yang beda-beda satu dengan yang lain? Tidak mungkin. Roh Kudus. Allah sangat berkuasa.
Allah cukup mengucapkan satu kalimat firman yang sama dan masing-masing dapat menerima apa yang mereka perlukan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi itu sebabnya begitu kita itu belajar seperti pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menaruh standar yang sama kepada setiap manusia ini tadi. Dampaknya saudara dan saya tidak banyak menghakimi orang lain. Justru di dalam segala keterbatasan kita mau libatkan Roh Kudus. Dan dengar saya, pada waktu kita libatkan Roh Kudus, kita menyampaikan setiap kebenaran, sekalipun sangat sederhana, Roh Kudus yang akan menerjemahkan. Dan pasti orang yang menerimanya, yang mendengarnya, dapat menerimanya dengan baik, sehingga orang tersebut dapat bertumbuh. Bergerak, jadi sekali lagi bergerak. Kalau saudara ingin bergerak dalam rencana Tuhan Yesus, saudara jangan menaruh standar yang sama. Sehingga apa? Saudara tidak banyak menghakimi orang lain, tetapi saudara terus belajar memahami. Saudara belajar mengembangkan kasih, sehingga saya sangat percaya saudara akan hidup mengandalkan Roh Kudus. Dan pada waktu Roh Kudus itu memimpin hidup saudara dan saya, kita akan banyak mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan bahkan jika kita itu bisa memahami seperti Yesus memahami pribadi kita, maka saya jamin tidak ada orang Kristen kecewa dengan orang Kristen yang lain. Sehingga apa? Kita bisa membawa jiwa-jiwa keluarga yang ada di dalam keluarga, yang ada di sekitar kita, untuk masuk di dalam rencananya. Tuhan Yesus memberkati.